Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Tan. Hari ini kita akan membahas perdebatan klasik dalam dunia tata kelola korporat, yaitu mengenai teori agency versus stakeholder teori, mana yang lebih penting. Yuk kita kenalan dulu dengan tim kita hari ini. Hai, aku Agnes, dan aku akan menjelaskan tentang agensi teori. Hai, aku Tiara dan aku akan menjelaskan stakeholder teori. Dan aku Nena yang akan menjadi moderator kita hari ini. Aku akan membantu kalian dalam memahami kedua teori ini dan mencari tahu teori mana yang lebih penting. Nah, sudah kenal dengan tim kita? Sekarang, mari kita bahas teori ini lebih dalam. Siapa yang lebih penting? Mari kita cari tahu. Perusahaan Tan adalah sebuah perusahaan retail yang menjual clothing line yang diproduksi sendiri. Saat ini mereka sedang mengadakan rapat untuk memperdebatkan teori tata kelola perusahaan yang cocok untuk perusahaan Tan. Kira-kira teori mana ya yang cocok untuk perusahaan kita ini? Kalau aku sih jelas teori agensi, karena teori ini lebih mudah dan efisien karena kita sebagai pemilik hanya perlu langsung memberikan kepercayaan kita kepada agen atau manajemen perusahaan kita. Menurutku tidak, tentu saja stakeholder teori adalah teori yang cocok karena kita juga harus memikirkan pemangku kepentingan yang lain agar berjalannya perusahaan dapat lebih mulus dan lancar karena mereka saling membutuhkan. Sudah, jangan bertengkar. Untuk tahu mana teori yang akan lebih cocok untuk perusahaan kita, mari kita dengarkan penjelasan setelah ini. Selamat belajar! Hai semuanya, sekarang mari kita bahas tentang agensi teori. Teori ini sangat populer di dunia bisnis, terutama dalam perusahaan besar yang memiliki pemisahan antara pemilik dan manajer. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita pahami dulu apa itu agensi teori. Teori agensi menurut Jensen and McLean pada tahun 1976 adalah hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak pemilik atau pemegang saham, sementara agen adalah manajer yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan atas nama prinsipal. Hubungan ini sebenarnya sudah dikritisi sejak lama. Bahkan menurut Ledza, Sun, dan Kirkbride pada tahun 2004 sudah menyebutkan bahwa para direktur perusahaan cenderung tidak akan seberhati-hati dalam mengelola uang orang lain dibandingkan uang mereka sendiri. Artinya, sejak dahulu sudah disadari adanya potensi konflik antara kepentingan agen dan prinsipal. Masalah utamanya adalah agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Contohnya, manajer bisa saja membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti menaikkan gaji, menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, meskipun berdampak buruk untuk masa depan perusahaan. Untuk mengurangi konflik ini, muncullah konsep biaya keagenan atau agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung akibat hubungan ini. Terdapat 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya pemantauan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi agen. Yang kedua, biaya ikatan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal. Dan yang ketiga, yaitu pengurangan kesejahteraan, yang dimana terjadi akibat keputusan agen yang tidak selaras dengan kepentingan prinsipal. Tujuan utama dari agensi teori adalah untuk menjelaskan dan mengelola hubungan antara prinsipal dan agen, terutama bagaimana menyelaraskan kepentingan keduanya. Jadi, ketika prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen, teori ini membantu merancang mekanisme seperti kontrak, insentif, dan pengawasan agar agen tetap bertindak sesuai kepentingan pemilik. Agensi teori memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, agensi teori sangat berguna dalam memahami konflik yang muncul dalam organisasi, terutama di perusahaan besar yang kepemilikannya terpisah dari manajemennya. Kelebihan yang kedua yaitu teori ini membantu menciptakan sistem kontrol, seperti kompensasi berbasis kinerja atau dewan pengawas, yang bisa mendorong manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan. Dan kelebihan yang ketiga yaitu teori ini fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai konteks hubungan kontraktual, tidak hanya antara pemilik dan manajer, tapi juga dalam relasi lain seperti antara pemerintah dan penyedia layanan publik.
Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, agensi teori cenderung mengasumsikan bahwa agen selalu termotivasi oleh kepentingan pribadi, yang belum tentu selalu benar dalam praktiknya. Yang kedua, teori ini fokus pada kepentingan pemegang saham dan bisa mengabaikan kepentingan pihak lain seperti karyawan, pelanggan, ataupun masyarakat. Dan yang ketiga, seperti yang sudah disadari oleh Jensen and McLean, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membuat kontrak yang bisa mengatur secara lengkap semua hak-hak prinsipal dalam setiap situasi tidak terduga yang mungkin saja terjadi di masa depan. Dengan kata lain, kontrak tidak bisa mengantisipasi semua kemungkinan, sehingga akan selalu ada celah atau ketidakjelasan. Nah, selanjutnya yaitu contoh nyata Enron Corporation yang mencerminkan penerapan agensi teori dalam praktik manajemennya, yang dimana namun berakhir dengan kegagalan besar. Dalam kasus ini, Enron menunjukkan bagaimana manajemen tidak bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Manajemen memanfaatkan asimetri informasi dengan memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini mencerminkan adanya masalah moral hazard dan adverse selection, di mana keputusan diambil tanpa transparansi kepada pemilik modal. Dan akibatnya, Enron mengalami kebangkrutan pada tahun 2002 yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam hubungan prinsipal agen dapat menimbulkan dampak sistematik bagi investor dan pemangku kepentingan lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai stakeholder teori yang merupakan teori yang dikembangkan karena adanya kritikan terhadap agensi teori yang dianggap terlalu fokus terhadap kepentingan pemegang saham, yaitu mengejar keuntungan jangka pendek. Nah, sebelum memahami stakeholder teori, kita pahami terlebih dahulu stakeholder itu apa sih sebenarnya? Dalam sebuah entitas, tentu saja perlu berbagai pihak untuk menjalankan bisnisnya. Nah, pihak tersebut disebut sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Menurut Davis pada tahun 1999, stakeholder atau pemangku kepentingan suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Untuk pemangku kepentingan internal itu mencakup karyawan, dewan komisaris dan direksi, serta pemegang saham. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal mencakup konsumen, kreditur, regulator, dan publik. Publik di sini termasuk dalam masyarakat dan lingkungan. Di mana menurut Freeman and Reed pada tahun 1983 bahwa stakeholder adalah sebuah kelompok atau individu yang dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, stakeholder layak dan perlu mendapatkan prioritas dari manajemen perusahaan karena berkontribusi dalam memperoleh keuntungan. Nah, karena kita sudah tahu siapa itu stakeholder, sekarang kita akan membahas mengenai stakeholder teori. Stakeholder teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan atau stakeholder, di mana perusahaan harus mempertimbangkan semua pihak yang terdampak oleh operasi bisnisnya, tidak hanya kepada pemegang saham atau direktur saja, tetapi juga karyawan, pemerintah, pelanggan, dan lain-lain. Pada teori ini, karyawan akan dianggap menanggung resiko seperti pemegang saham, hanya saja mereka menginvestasikan modal manusia dan dianggap tidak bisa mendiversifikasi resiko seperti pemegang saham. Menurut Blair pada tahun 1995, di mana Dewan Direksi harus memahami bahwa mereka adalah perwakilan dari semua pemangku kepentingan perusahaan, yaitu dari semua pihak yang investasinya baik dalam bentuk fisik material maupun modal manusia yang berada dalam resiko. Oleh sebab itu, seharusnya terdapat setiap perwakilan dari pemangku kepentingan masuk menjadi dewan untuk mendapatkan jaminan bahwa mereka akan diperhatikan. Nah, setelah tahu arti dari stakeholder teori, sekarang kita akan memahami tujuan dari teori ini. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam memperkuat hubungannya dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkannya untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Pernyataan ini menurut Toto Mardikanto pada tahun 2014. Keunggulan kompetitif di sini misalnya efisiensi yang lebih tinggi, kualitas produk yang sangat unggul, dan penawaran unik yang sulit untuk ditiru. Nah, setelah ini kita akan membahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari teori ini.
Kelebihan dari adanya teori ini adalah memberikan dorongan kepada perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab secara sosial, bukan hanya berorientasi terhadap keuntungan saja. Selain itu, membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan stakeholder untuk mendukung kelangsungan kehidupan perusahaan. Dan yang terakhir, sesuai dengan tujuannya, dengan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak stakeholder, ini akan membantu perusahaan dalam jangka panjang untuk lebih adaptif dan unggul dalam persaingan pasar. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dari stakeholder teori adalah teori ini dianggap bersifat ambigu dan tidak konsisten karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai siapa saja yang termasuk stakeholder, yang membuat perusahaan hanya akan fokus atau memprioritaskan stakeholder yang dapat mempengaruhi tujuan pencapaian perusahaan saja, yang dimana ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan stakeholder dan yang diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir, kita akan membahas contoh nyata dari penerapan stakeholder teori, yaitu dari John Lewis Partnership dan PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. John Lewis Partnership yang mengelola departemen store di Inggris pada paruh pertama abad ke-20 yang didirikan oleh James Biden Lewis yang memiliki tujuan memastikan demokrasi di tempat kerja di mana karyawan akan mendapatkan kepemilikan, penghargaan, dan kekuasaan. Cara yang digunakan adalah dengan perusahaan menjadikan karyawannya sebagai mitra dalam usaha ini. Meskipun tujuan awal dari Lewis adalah kesejahteraan karyawan, namun filosofi ini juga mencakup pelayanan kepada masyarakat luas yang dapat memperluas makna dari stakeholder. Contoh lainnya yaitu PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA ini menerapkan stakeholder teori pada praktek manajemennya melalui program CSR seperti WIKA Mengajar, di mana WIKA memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya dari keuntungan saja, tetapi juga dari relasi yang kuat antara pemegang kepentingan internal maupun eksternal. Seperti dalam program WIKA Mengajar, perusahaan memberikan perhatian dan respon kepada semua pemegang kepentingan untuk mencapai tujuan organisasinya, seperti pada stakeholder internal, yang dimana dalam program ini akan melibatkan manajemen dan karyawan sebagai pengajar untuk memberi ruang partisipasi dan membangun rasa kepemilikan dalam aktivitas sosial perusahaan. Sedangkan ini juga memberikan manfaat pada stakeholder eksternal seperti masyarakat, yaitu siswa dan sekolah, yang dimana mereka mendapat kontribusi aktif dari perusahaan dalam mengembangkan pendidikan nasional dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap WIKA sebagai BUMN yang peduli terhadap sosial. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi tentang agensi teori dan stakeholder teori, sekarang kita bisa tahu apa perbedaan dari kedua teori ini. Yang pertama, perbedaan dari aspek fokus. Untuk agensi teori sendiri, fokus pada hubungan antara prinsipal dengan agen atau manajer yang menjalankan perusahaan atas nama prinsipal. Pada teori ini dijelaskan bagaimana potensi adanya konflik kepentingan, karena agen belum tentu selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Maka, teori ini berfokus untuk mengatur mekanisme pengawasan dan intensif agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk stakeholder sendiri menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya. Teori ini memastikan bahwa tata kelola, strategi, dan operasi perusahaan menyeimbangkan kepentingan setiap pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, dengan mengintegrasikan suara mereka, bahkan hingga tingkat dewan direksi. Selanjutnya, perbedaan dari tujuan. Agensi teori bertujuan untuk menjelaskan sekaligus mengelola bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen. Intinya, teori ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak dengan merancang kontrak yang jelas, skema intensif, serta pengawasan untuk mencegah adanya perilaku opportunities. Sedangkan stakeholder teori bertujuan untuk mengarahkan perusahaan agar membangun dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh kelompok eksternal, guna menciptakan serta mempertahankan keunggulan kompetitif.
Dua teori ini juga memiliki perbedaan dari kelebihan. Agensi teori ini memiliki kelebihan yaitu menyediakan kerangka yang jelas untuk mengenali dan menganalisis konflik kepentingan dalam organisasi, khususnya ketika pemilik dan manajer terpisah. Juga menginspirasi penerapan sistem kompensasi berbasis kinerja, dewan pengawas, audit, dan kontrak lain yang menyejajarkan tujuan manajer dengan kepentingan perusahaan. Dan dapat diaplikasikan di berbagai konteks, seperti relasi pemilik dan manajer hingga pemerintah dan penyedia layanan publik, sehingga relevan untuk banyak sektor dan tipe organisasi. Stakeholder teori ini memiliki kelebihan, yaitu menjadikan perilaku etis dan kepedulian sosial bagi inti strategi bukan sekedar mencari laba. Teori ini juga memfokuskan perusahaan pada penciptaan hubungan positif dengan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung stabilitas operasional. Juga menguatkan relasi yang baik, membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan akhirnya lebih unggul di pasar. Dan yang terakhir, perbedaan dari kekurangannya. Agensi teori juga memiliki kekurangan, yaitu menganggap manajer selalu digerakkan kepentingan pribadi, padahal motivasi nyata bisa meliputi etika dan loyalitas atau tujuan sosial. Kekurangan yang kedua, yaitu memprioritaskan nilai pemilik, sehingga kerap mengabaikan kepentingan stakeholder lain. Juga mustahil untuk merancang kontrak yang mencakup setiap situasi tak terduga. Pengawasan ketat pun mahal dan belum tentu efektif, menyebabkan biaya keagenan tetap ada. Stakeholder teori memiliki kekurangan, yaitu batas siapa saja yang tergolong stakeholder sering kabur, sehingga menimbulkan kebingungan praktik. Juga karena daftar dari stakeholder yang tak jelas, perusahaan cenderung memberi perhatian hanya kepada kelompok yang memengaruhi langsung target bisnis, mengabaikan pihak lain yang juga terdampak. Kekurangan lainnya yaitu ambiguitas tadi memicu gap antara kebutuhan berbagai stakeholder dan apa yang akhirnya dipenuhi perusahaan, menurunkan konsistensi tanggung jawab sosial. Nah, meskipun kedua teori ini memiliki perbedaan yang mendasar, keduanya sama-sama menjadi pilar penting dalam menopang pasar keuangan perusahaan. Di dunia perusahaan, memahami dan menerapkan kedua teori ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan strategis. Agensi teori memberikan kerangka pengawasan internal yang ketat, sedangkan stakeholder teori memperluas pandangan bisnis ke berbagai pihak terkait. Kedua teori ini tidak hanya mendukung pencapaian target jangka pendek, tetapi juga menjamin kelangsungan usaha di masa depan. Perusahaan yang maju perlu menerapkan dan menyebarkan prinsip-prinsip dari teori ini sebagai bagian dari praktik tata kelola yang baik. Setelah mendengar semua penjelasan, perusahaan TAN masih perlu mempertimbangkan teori mana yang paling cocok diterapkan. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah perusahaan TAN lebih cocok menggunakan agensi teori atau stakeholder teori? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.